yang ternyata dari amalannya itu tujuannya adalah dunia dan perhiasannya, apa Allah katakan? Kami beri. Kami beri. Tapi nanti mereka itu di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Berarti kalau cari dunia rugi apa enggak? Rugi. Mendingan seperti kata Syekh Utsaimin tadi, jangan jadikan dunia adalah tujuan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian bab ini cukup panjang ya, jadi 3 pertemuan mengenai minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Termasuk dari perbuatan syirik ketika seorang manusia itu menginginkan dari amalannya dunia. Jadi ngerti enggak? Jadi dia meniatkan dunia dari amalannya, apalagi yang dia inginkan dari amalan akhirat, tapi kemudian tujuannya adalah dunia. Maka di sini syiriknya syirik berupa niat. Karena awalnya niat itu harus dia luruskan hanya untuk Allah, ternyata niatannya bercabang. Ya untuk Allah dan untuk selain Allah. Secara khusus dia menginginkan perkara-perkara duniawi dari amalannya. Dan itu semua sudah kita jelaskan. Maka ringkasannya begini. Ada yang kepingin harta.
Seperti kita ceritakan kemarin, jadi muadzin, jadi imam masjid, bahkan jadi ustadz. Yang dicari cuma harta. Sampai sekarang ada istilah begini, Ustadz bagaimana caranya ngundang Ustadz titik-titik, entah saya entah yang lain sama saja. Kemudian jawabannya apa? Yang penting waktunya cocok. Tapi kalimat waktu itu begini, yang penting waktunya cocok. Ngerti? TikTok ngerti TikTok? Yang penting waktunya cocok. Jadi waktu itu bukan harinya, jamnya, tapi waktu itu apa? Ya apa? Yang penting waktunya cocok. Astagfirullah, ini merusak. Ada juga yang menginginkan kedudukan atau suatu jabatan. Atau menginginkan gangguan dari manusia. Selamat dari gangguan manusia, maka dia melakukan kegiatan-kegiatan akhirat biar jauh dari semua itu. Nah lalu dijawab oleh Syekh Saleh Muhammad ibnu Saleh Al-Utsaimin. Jawabannya adalah khulasah ringkasan. Ketika seseorang itu berbicara tentang fadilah ibadah, seperti sedekah akan menjadikan rezekinya oleh Allah ditambah. Orang yang bersedekah akan jauh dari kemiskinan. Contoh yang lain, orang yang haji dan umrohnya diterima, Allah menyelamatkan dia dari kemiskinan. Faham gak? Semua keutamaan itu faham kan? Atau keutamaan yang lain, sholat duha melancarkan rezeki. Atau contoh yang lain, misalkan ada dalam sebagian keyakinan, baca surah Waqi'ah, itu menjadikan orang cepat kaya, gak mungkin miskin. Nah, kata Syekh Utsaimin, ketika seorang manusia itu meniatkan dari ibadahnya, atau ketika seseorang berbicara tentang keutamaan-keutamaan ibadah, mereka seketika merubahnya kepada perkara-perkara duniawi. Jadi awalnya yang ibadah itu untuk mencari akhirat, ternyata keutamaannya itu lebih menarik kalau diceritakan tentang keutamaan-keutamaan duniawi. Karena sebagian orang menganggap akhirat itu masih jauh. Akhirat itu masih perkara gaib, tidak bisa dilihat oleh mata. Sehingga lebih menarik kalau dibilang, kamu kalau begini, suamimu bakal tunduk. Masya Allah. Kamu kalau begini, tokomu bakal laris. Kamu kalau melakukan ini, kamu akan selamat dari kemiskinan. Kok nampaknya duniawi itu lebih menarik dibanding akhirat. Nah, dan kita normal saja ya. Kita pun merasakan kadang-kadang kalau fadilahnya itu dunia, maka kita lebih semangat. Tahajud, nanti surganya cepat. Oh, surga enggak dulu. Dunia dulu. Tahajud itu menjadikan dunia saya seperti apa? Tokomu laris, ya wis tak tahajud cek tokoku laris. Maka kata Syekh Saleh bin Muhammad ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika mereka berbicara tentang keutamaan ibadah, mereka merubahnya dari manfaat-manfaat ukhrawi menjadi manfaat dunyawi. Bagaimana itu? Famathalan yaquluna, maka contohnya mereka mengucapkan, ini sudah cuma saya ulang biar pola pikirnya balik mana. Mereka mengucapkan fis salati riyadhatun wa ifadatun lil a'sab. Contoh orang sholat. Sholat itu kalau gerakannya baik, itu meluruskan semua otot-otot yang ada di badan kita. Rukuk itu bisa mengembalikan peredaran darah. Sujud itu bisa menyiram kepala kita ini dengan aliran darah yang begitu deras sehingga menjadikan akal itu terasa lebih fresh. Nah, jadi diceritakan begitu. Wa fis siyami faidatu izalati ar-rutubati wa tartibil wajabati. Seperti puasa. Puasa itu untuk perempuan dianggap diet. Puasa itu menghilangkan kelembapan tubuh yang berlebih. Puasa itu menjadikan pola makan semakin tertib. Yang awalnya ceritanya harus cerita akhirat, pindah ke cerita duniawi. Wal mafrud alla naj'al al-fawaid ad-dunyawiyah hiyal asal. Tapi kata Syekh Utsaimin, boleh. Kenapa? Karena memang itu melekat pada amalan yang dilakukan. Faham betul? Salat. Salat itu untuk badan baik apa enggak?
Ya baik, karena memang melekat. Seperti orang ketika sujud. Semakin lama sujudnya semakin baik untuk peredaran darah. Kecuali orang yang kena vertigo. Orang yang kena vertigo kalau sujudnya panjang ngadeg geblak. Geli yang muter dunia ini kayak masuk mesin molen. Tahu mesin molen? Bukan molen pisang molen. Mesin yang bikin cor-coran itu loh. Kayak geli. Wut, wut. Masya Allah. Nah, tidak apa-apa kata Syekh Utsaimin. Karena memang semua keutamaan itu melekat pada ibadahnya. Contoh sholat. Kalau sholatnya bagus, rukuknya tertib, sujudnya bagus, duduk di antara dua sujudnya bagus, waktunya tidak terlalu cepat, maka itu melancarkan peredaran darah. Sama seperti puasa, memang melekat di dalam puasa itu apa? Mengurangi makan yang menjadikan tubuh itu lemaknya berkurang. Maka yang lebih utama puasa laki atau perempuan? Top, laki dari mana? Orang lanang kuru-kuru ini kok. Yang laki sudah kurus-kurus, perempuan. Ya, perempuan juga kuru. Kurukan daging lumayan. Nah, sudah. Kata Syekh Utsaimin, tidak apa-apa. Tapi ingat, alla naj'al al-fawaid ad-dunyawiyah hiyal asl. Tapi jangan sampai tujuan utama dan terbesar dari ibadah itu adalah dunia tadi. Kalau utamanya mencari dunia itu tidak boleh. Kalau tujuan awalnya, tujuan intinya, tujuan utama, awal, inti, itu mencari dunia-dunianya, kata Syekh Utsaimin, tidak boleh. Jadi jangan menjadikan perkara-perkara duniawi itu pokok di dalam ibadah kita. Lianna Allah lam yadhkur dzalika fi kitabih. Karena ketika Allah berbicara tentang puasa, ketika Allah Ta'ala berbicara tentang sholat, semua perkara duniawi itu tidak ada dalam apa yang Allah sampaikan dan Rasul sabdakan. Faham betul? Berarti tujuan utamanya bukan itu. Ngerti ibu-ibu? Faham betul? Yang di belakang itu, ya Allah, sing senden tembok. Faham betul? Faham. Anda daripada sandar ke tembok mendingan sandar ke bahunya suami. Lebay, lebay. Ngaji kitab tauhid kok masih lebay. Faham? TikTok, are you understand? Do you, bukan are you. Do you understand? Ya. Terserah Anda lah ya. Gak penting juga. Nah, karena kenapa tidak boleh dijadikan tujuan utama dunia itu? Karena ketika Allah berbicara tentang sholat, ketika Allah Ta'ala berbicara tentang puasa, dan tentu ibadah-ibadah yang lain, itu tidak ada perkara-perkara duniawi yang menempel di sana. Maka bagaimana seharusnya? Jadikan ganjaran akhirat itu poin utama. Jadikan pahala di sisi Allah itu tujuan utama. Jadikan meraih ridhonya Allah itu poin yang paling Anda cari. Jadikan surga adalah Google Map awal Anda. Surga. Nah, nanti yang lain sekedar apa? Bonus. Jadikan yang lain sekedar mengiringi, mendam pahala. Salat itu adalah kedekatan seorang hamba kepada Allah. Itu yang Allah sebut. Itu yang disebutkan dalam syariat. Nah, tapi perkara duniawi itu sekedar sekedar sampingan saja. Tujuannya apa? Supaya kalau sampingannya tidak Anda dapatkan, yang utama tidak pernah Anda tinggalkan. Ngerti enggak? Sholat. Wong sholat itu enggak rai sehat. Lah kok sholat tambah loro. Apakah sholatnya ditinggal? Karena tujuan awalnya bukan sehat. Tujuan awalnya karena memang sholat itu perintah Allah. Faham gak? Wa 'anis shaumi annahu sababun littaqwa. Seperti puasa. Tidak ada Allah mengatakan puasa nggak sehat. Tidak ada. Walaupun memang puasa itu bikin badan kita semakin sehat. Tapi Allah bilang puasa itu sebab untuk meraih ketakwaan. La'allakum tattaqun. Nah, maka tujuannya apa?
Supaya kalau perkara duniawi itu tidak Anda dapatkan dari ibadah yang Anda lakukan. Tak baleni, dengerin baik-baik. Tujuannya apa? Supaya ketika perkara duniawi itu tidak Anda dapatkan dari ibadah yang Anda lakukan, panjenengan tidak kecewa. Akhirnya meninggalkan ibadah itu. Jangan, kenapa? Karena memang tujuannya bukan dunia tapi akhirat. Faham betul? Zul, faham Zul? Paham? Antum ngapain duduk di situ dilihatin ibu-ibu segitu banyaknya? Belum nikah ini, Bu? Belum nikah? Zul, bawa sini kameranya, Zul. Sini. Antum duduk situ lagi. Ayo orangnya. Ini yang megang kamera ketika live, namanya Izul. Izul siapa? Oh, namanya Zulkifli. Nah, kalau Anda butuh calon menantu untuk anak putri Anda, ini high quality jomblo. Surat dikirim, ingat zaman itu. Pesan diterima, yang umurnya sudah tua-tua itu loh. Ingat gak zaman dulu yang high quality jomblo itu? Ah, ini namanya Zul. Sudah Zul, balikin Zul. Viral ente nanti. Sudah. Sekarang ibu-ibu kita masuk ke ayatnya. Ibu-ibu buka kembali surat Hud ayat 15. Yang di awal buku panjenengan. Di halaman yang ke-129. Surat Hud ayat berapa? 15 dan 16. Nah itu yang mau kita jelaskan sekarang. Tapi saya tidak akan jelaskan terlalu panjang. Karena intinya sama dengan yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Halaman berapa? 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Memang tujuan awalnya itu. Apa Allah katakan bagi mereka? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka di dunia itu dengan sempurna. Artinya apa? Kami beri dunia secara utuh. Kalau memang tujuannya dunia, kami kasih, kata Allah. Kami kasih. Wahum fiha la yubkhasun. Dan Allah tidak akan merugikan mereka dari tujuan dunia itu. Jadi oleh Allah gak dilongi blas. Gak dilongi itu maksudnya apa? Allah berikan secara utuh. Allah tidak kurangi dari apa yang mereka niatkan itu. Tapi lihat, ayatnya tidak berhenti di situ, Bu. Ada surat Hud ayat 16. Itu sing rodok medeni. Scary. You know scary? Scary, mengerikan. Ayat yang ke-16, ini yang mengerikan. Apa ayat ke-16-nya? Kalau ternyata tujuan dari amalan itu hanya mencari dunia, Allah berfirman, Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu yang ternyata dari amalannya itu tujuannya adalah dunia dan perhiasannya. Apa Allah katakan? Kami beri. Kami beri. Tapi nanti mereka itu di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Mengerikan, boten? Berarti kalau cari dunia rugi apa enggak? Rugi. Mendingan seperti kata Syekh Utsaimin tadi, jangan jadikan dunia adalah tujuan utama. Tetap tujuan utamanya mencari ridha dari Allah. Tujuan utamanya menggapai akhirat. Tujuan utamanya mencari pahala. Tujuan utamanya meraih surga. Kalau ada dunia yang kemudian datang itu sekedar bonus. Tapi kalau tujuan utamanya adalah dunia, apa Allah firmankan? Mereka itu adalah orang-orang yang kelak di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan Allah jadikan lenyap. Di akhirat kelak
apa-apa yang telah mereka lakukan. Jadi di akhirat tidak panen apapun. Rugi mboten. Padahal justru kita itu beramal supaya mulia di akhirat. Supaya bahagia di akhirat. Supaya selamat di akhirat. Kalau ternyata tujuan kita adalah dunia, maka Allah berfirman, Allah kasih dunia. Tapi nanti di akhirat, dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Dan amalan mereka, pahalanya terhapus ketika mereka sampai di dunia dan sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Itu surat Hud. Ayat berapa? 15 dan 16. Maka ayat ini jadikan apa? Jadikan peringatan keras. Untuk siapa? Untuk mereka yang niatnya melenceng. Mereka itu siapa? Yo kita ini masing-masing. Tidak perlu noleh ke orang lain. Iku lho mbak rungokno. Neroko sampean mbak. Tidak pakai begitu. Atau pemirsa YouTube. Iku lho YouTube rungokno. Atau pemirsa Al-Jam'iyah Al-Tiqaqiyah. Kol-kolanya harus pas ceto. Biar tidak dimarahi guru tajwid. Sekarang kita jelaskan ayat itu. Yang pertama, man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Apa artinya menginginkan kehidupan dunia itu? Menginginkan al-baqa'u fid dunya. Kepingin gak mati, kepingin saklawase uripe ndek dunya. Contoh ayat yang lain apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Orang yang kesukaannya mencari duit, golek duit. Terus saya belum ngomong kok Anda duluin. Ustadznya siapa? Senengan mek golek duit tok. Tidak ada niatan sedekah, tidak ada niatan wakaf, tidak ada niatan untuk akhirat. Cari uang terus. Alladzi jama'a malau wa'addada. Yang hobinya cari uang terus. Terus setelah uangnya terkumpul, addadahu. Dihitung-hitung terus. Bungane piro yo? Saiki ndek rekeningku duwike dadi piro yo? Ayo. Panjenengan biasa begitu apa enggak? Enggak. Ya panjenengan enggak ada sing ditabung, nabung apa nggih sehari-hari kurang ya. Lah mau ngitung apa? Ya panjenengan sama saya ya podo. Sudah ini orang-orang yang memang kehidupan mereka itu intinya golek donya tok sing digoleki. Alladzi jama'a malan wa'addada. Mereka yang kesukaannya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kemudian ditambahi sama Allah. Kenapa mereka melakukan itu? Yahsabu anna malahu akhlada. Karena mereka mengira uang mereka itu bisa menjadikan mereka kekal di dunia. Sama dengan surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya. Orang yang menginginkan dunia. Maksudnya apa? Gak mikir akhirat blas. Yang mereka pikir cuma dunia. Na'udzubillah min dzalik. Padahal maaf Bu, kita ini kan semuanya bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau cuma mikir dunia, ya eman sekali. Padahal usia kita kan tidak muda lagi ya. Yus roto-roto lah. Kita ini kan sudah di atas 40-an kan? Di atas 40-an. Berarti yang tersisa kira-kira ada 40 tahun lagi seperti yang sudah lewat. Yo abot. Yo tapi yo bisa jadi. Tapi kok nampaknya berat. Karena Rasulullah bilang yo antara 60 sampai 70. Berarti kalau usianya sekarang 40 up. Berarti tersisanya tidak sampai 30. Itu pun kalau 70. Apalagi panjenengan yang sudah 84. Mana? Datang orang yang 84 tahun. Alhamdulillah. Karena orang yang paling baik, yang umurnya panjang, amalnya baik. Karena mengumpulkan pahala semakin banyak. Nah, maka kalimat
Man kana yuridul hayatad dunia, orang yang menginginkan kehidupan dunia, maksudnya menginginkan kekal di dunia, tidak pernah mengira bakal pindah ke akhirat. TikTok, buka surat Hud ayat 15. Tulis Zul. Surah Hud ayat 15 dan 16. Wa qauluhu wa zinataha. Bukan cuma dunia. Kalau cuma dunia, itu artinya kepingin kekal di dunia. Karena hidupnya dia yang dia fahami cuma dunia. Tapi bukan cuma itu. Wazinataha. Dan segala macam perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia itu, Bu? Al-mal. Cuan. Cuan. Piti. Money. Fulus. Apa lagi? Itulah pokoknya. Wal banin. Banin apa? Anak keturunan. Dulu punya anak senang sampai gara-gara anak ibadah keteteran. Ada apa enggak? Ada. Wan nisa. Nisa itu apa? Perempuan. Kalau untuk perempuan berarti laki-laki. Artinya lawan jenis. Walaupun sekarang sejenis pun udah dipangan. Jeruk makan, jeruk. Kita doakan. Saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah seperti itu, mudah-mudahan segera sehat dan kembali normal. Karena menceritakan tentang mereka dengan nada menghina, ya enggak baik. Karena apa? Karena orang mana yang suka dihina, Bu? Orang itu sukanya apa? Dinasehati dengan baik, dirangkul, diajak berbicara dari hati ke hati. Kalau nadanya nada menghina ya enggak boleh. Wal harth. Harth itu apa? Sawah ladang. Seperti di Pondok Rimba ada 40 duren. Dilungkas panen, Anda enggak tak undang. Kenapa? Duren, kebun. Wal an'am. An'am itu apa? Binatang ternak. Wal khail al musawwama. Kendaraan mewah. Mewah. Mepet. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang perhiasan dunia itu dalam surah Ali Imran ayat 14. Jadi kalau hiasan emas ataupun perak. Wal khailil musawwamati, dan kendaraan-kendaraan mewah. Kalau di zaman dulu kendaraan mewahnya apa? Kuda. Wal an'ami wal harth, binatang ternak dan sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah mengatakan itulah perhiasan kehidupan dunia. Boleh enggak kita punya semua itu? Boleh. Yang tidak boleh apa? Semua itu adalah tujuan utama kita. Yang tidak boleh apa? Semua itu menjadikan kita lalai dari Allah. Mudah-mudahan panjenengan jadi orang kaya yang soleh-soleha. Amin. Kemudian ketika Allah mengatakan nuwaffi ilaihim. Kami sempurnakan dunia itu untuk mereka. Panjenengan cek ayat 15. Kami berikan kepada mereka dunia secara sempurna. Maksudnya, wal ma'na annahum yu'tuna ma yuriduna fid dunya. Allah akan berikan kepada mereka apa yang mereka cari. Apa yang mereka niatkan oleh Allah dikasih. Karena ya begitu. Kita ini beramal sesuai niatan kita masing-masing. Tapi dalam kitab Tauhid ini diluruskan. Ojo sampai salah tujuan. Eman umurnya pendek, ternyata yang pendek itu salah arah. Kalau terlanjur wafat, nun sewu ibu-ibu, bisa balik enggak? Bisa balik enggak? Enggak bisa. Kalau terlanjur wafat, ya sudah. Maka sekarang kita belajar seperti ini untuk apa? Meluruskan kembali niatan kita di dalam ibadah. Niatannya hanya untuk Allah. Untuk mencari negeri akhirat. Jadi tidak rugi Bu ngaji begini. Supaya kita itu onok sing ngiling nih. Bukan berarti saya nuturi panjenengan. Saya juga nuturi diri saya sendiri. Karena apa? Eman.
Lek meninggal ternyata apa? 0 pahala kita. Terus kita nagih, loh kok pahala saya 0? Dulu yang saya lakukan apa? Terus pahalanya kemana? Dibilang oleh Allah, karena waktu itu kamu mencari dunia dan dunia telah aku berikan untukmu. Na'udzubillah min dzalik. Eman-eman. Wa min dzalika al-kuffar la yas'auna illa lid-dunya wa zinataha. Dan ayat ini awalnya untuk orang kafir yang ketika mereka melakukan sesuatu tidak ada yang mereka cari kecuali dunia. Awalnya untuk siapa? Orang kafir. Lah kok dilalah? Dilalah itu apa? Lah kok ternyata orang berimannya katut. Orang berimannya ikut. Yang awalnya ayat ini nyindir orang kafir yang ketika mereka berbuat itu tujuannya hanya dunia. Lah kok orang berimannya ikut? Maka Allah ingatkan, sing beriman ojo melu-melu. Orang-orang yang beriman oleh Allah diwanti-wanti. Oleh Allah diingatkan, tujuan kalian bukan dunia. Tapi tujuan kalian adalah akhirat. Maka ketika orang beriman niatannya mulai bengkong. Kenapa saya ngomong bengkongnya begini? Biar Anda lihat cincin saya. Jadi ketika mulai bengkong, bagus ini. Jarang orang punya akik warnanya begini mengkilap, itu jarang. Ini bukan sombong, pamer. Na'udzubillah. Ini baru dikasih kemarin. Pengajian hari Minggu di Masjid Al-Waqor, Telogomas. Ada jamaah bilang, Ustadz, saya kasih. Saya kan tidak suka ya. Kalau disuruh beli. Kalau dikasih ya suka. Tidak. Wes. Maka oleh Allah orang-orang beriman diluruskan. Kalau kalian menurut Allah Ta'ala yang beriman ini. Jangan seperti mereka. Nanti rugi. Karena Allah kasih dunia tapi akhiratnya apa? Mereka tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Maka Allah sayang kepada kita. Allah mengingatkan, jangan sampai nanti di akhirat yang kalian dapatkan cuma neraka. Kenapa? Karena ketika di dunia beramalnya salah tujuan akhir. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Faja'alat lahum tayyibatuhum fi hayatihim dunya. Maka ganjaran mereka orang-orang kafir itu, Bu, oleh Allah dibayar tunai di mana? Dunia. Tapi akhirat, mereka dapat apa? Nah, 0, tidak dapat apapun. Eman apa enggak? Nah, kalau kita mudah-mudahan dunia yo dapat, akhirat dapatnya semakin banyak. Allahumma amin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Surat apa Zul? Pinter. Calon mantu idaman. Ini dulu Bu, kurus betul. Dulu kurus betul. Sekarang ketika mulai ikut kamera, gemuk. Pernah saya hukum waktu di Jogja. Saya suruh makan. Dia bilang apa? Ustaz, gak kuat Ustaz, wetengku kau kuat. Dia bilang, makan. Lek gantek tak tinggal di Jogja, tak mulih non numpak kereta, saya bilang. Dipaksa sama dia makan. Terus dia bilang apa? Baru ini ngelek gaya tenaga ya baru ini. Lah kok kira ngelek gaya diesel lah. Sekarang lihat, berhasil, sukses. Yang belum berhasil itu, Farid itu. Farid itu. Tapi mulai naik. Haidar dilungkas, mati. Astagfirullah. Haidar sebentar lagi gemuk juga. Malu kalau ngajak temen itu kuru-kuru itu kayak gak diopeni gitu, Bu. Maka para suami itu Bu, kesian Bu kalau kurus-kurus. Maka suami itu seneng kalau ngelihat istrinya gemuk. Karena apa? Ketoro suami yang bertanggung jawab. Jadi panjenengan jangan kurus Bu, yang gemuk. Biar suami itu gak jadi bahan omongannya tonggo. Bojone kok kuru era. Ikut diet apa tersiksa. Ngenes. Al-Ahqaf ayat 20. Al-Ahqaf ayat 20. Yang menceritakan apa? Kalau orang kafir, memang tujuan mereka adalah dunia. Dan Allah menjadikan dunia itu sempurna untuk mereka. Itu orang
kafir. Al-Ahqaf ayat 20 Allah berfirman, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Wa yawma, dan pada hari, yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Orang-orang kafir itu dihadapkan ke neraka. Al-Ahqaf ayat berapa? 20. Ketika orang kafir nanti di akhirat oleh Allah mereka itu mau diceburkan ke dalam neraka. Kemudian Allah katakan kepada mereka, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kenapa sekarang kalian masuk neraka? Karena kalian telah menghabiskan kebaikan kalian di dunia. Karena apa? Bayarannya sudah habis waktu mereka di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian telah merasa senang ketika di dunia. Maka orang Islam itu dikatakan dunia itu untuk orang beriman adalah penjara. Untuk orang kafir adalah syurga. Maka ketika mereka mau dimasukkan ke neraka, kan mereka protes. Ketika mereka protes, mereka bilang apa? Ya Allah, saya kan dulu nyumbang panti asuhan. Saya kan dulu membangun sekolahan. Saya kan dulu begini, begitu, ini, itu segala macam. Tak lakoni. Ada enggak orang kafir yang sosialnya bagus? Ada kan? Yo, bahkan bisa jadi banyak kan? Mereka nyumbang ini, mereka bangun ini, mereka bangun itu. Ya mudah-mudahan kita doakan mereka oleh Allah diberi hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Biar tidak rugi. Ternyata kalau mereka wafat dalam keadaan kafir sebelumnya mereka sosialnya tinggi, mereka nagih kepada Allah di akhirat. Ya Allah, kenapa kok balasan saya neraka? Apa Allah bilang? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Karena kebaikan kalian telah dibayar lunas ketika di dunia. Panjenengan mau begitu? TikTok mau begitu? Zul mau Zul? Coba lihat Zul. Lihat Zul. Nah, maka jangan begitu. Kemudian Allah katakan, wastamta'tum biha, dan kalian telah bersenang-senang di sana. Jadi artinya bersenang-senang di mana? Di dunia. Maka kita ini, Bu, nun sewu nggih, di dunyo ngempet. Di dunyo apa, Bu? Ngempet. Gak maulah Pak Ustadz. Yo, U-nya enggak usah banyak-banyak. Tulisnya enggak mau, enggak mau. Kakean U, eman-eman lah ngetik. Sudah. Maka dengan itu Allah meluruskan kita. Sekarang lihat. Walihada lama baka Umar hina ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad athara fi jambihi al-firash. Maka ketika Amirul Mukminin Umar itu nangis. Nangisnya kenapa? Ketika Umar itu melihat Nabi Muhammad itu tidur di satu kamar yang cukup kecil, beralaskan pelepah kurma. Ketika Sayyiduna Umar masuk ke kamarnya Nabi Muhammad bangun, ternyata di punggungnya apa? Ngecap bekas pelepah kurma. Nah, saya mau tanya, kapan itu terjadi, Bu? Sudah, Zul. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu segera nikah. Mudah-mudahan istrimu 4. Semuanya cantik, solihah, kaya raya, hafidhoh. Dan kamu diperlakukan layaknya seorang raja. Masya Allah. Mau? Jangan dipek mantu, Bu. Sudah punya niat poligami. Jangan-jangan, Bu. Wis ojo. Kamu nikah aja belum, wis niatnya elek. Oh, enggak elek ya? Poligami baik ya? Coba, saya mau tanya sama panjenengan, Bu. Ini jujur nih. Poligami itu baik atau buruk sih, Bu? Ngaji tauhid loh ini. Ini ngaji tauhid. Lah kok poligami? Pak, jawab Pak nggih, Bapak. Yang kompak. Poligami itu baik atau buruk, Pak? Ini loh tauhidnya lurus. Surga. Baik apa buruk, Bu? Masih perlu belajar tauhid Anda ini, Masya Allah. Kalau yang bapak-bapak sudah boleh pulang, Pak. Lulus. Ya bukan begitu, ya sudah. Maka kapan ini terjadi, Bu? Jadi Nabi Muhammad itu tidurnya di atas pelepah kurma. Ini perlu kita luruskan. Tidak setiap hari.
Karena Nabi Muhammad itu juga punya kasur. Kasurnya terbuat dari kulit, diisi dengan apa? Bulunya domba. Jadi kasurnya yo api. Nah, terus apa kejadian Nabi Muhammad tidur di atas pelepah kurma itu? Ketika Nabi Muhammad bersumpah untuk tidak akan mengumpuli istrinya selama 1 bulan. Namanya apa? Ila. Dan ketika Nabi Muhammad, maaf dalam tanda kutip, diboikot oleh istri-istrinya. Nabi Muhammad bilang, ya wis, saya tidak akan pulang ke rumah kalian. Maka Nabi Muhammad tidurnya ada 1 kamar, ukurannya tidak terlalu besar, karena memang itu kamar darurat dan itu bukan rumah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau tinggalnya di tempat itu dengan beralaskan apa? Pelepah kurma. Nah, ketika Amirul Mukminin Umar masuk, kenapa? Karena Umar merasa istrinya Nabi salah satunya adalah putrinya Umar. Siapa namanya? Aisyah. Aduh, ini kalau yang makan tenaga saya, Bu. Hafsah radhiyallahu anha, putri dari Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar merasa bertanggung jawab. Waduh, berarti termasuk yang boikot Nabi itu anak saya. Maka saya akan menghibur Nabi Muhammad. Masuklah Umar ke kamarnya Nabi, diketuk, tok, tok, tok. Nah Rasulullah tanya, siapa yang mau masuk? Dibilang Umar. Kata Rasulullah, ya sudah Umar, silahkan masuk. Ketika itu terlihat, apa yang terlihat? Ketika itu Nabi Muhammad bangun dan pelepah kurma itu membekas di punggungnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar menangis. Gak tega, Bu. Ngelihat Nabi kok tidurnya seperti itu. Nangis. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ma yubkika, kenapa kamu kok nangis? Ada apa nangis? Qala, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kisra wa Qaisar ya'ishani fima ya'ishani fihi min na'imin wa anta ala hadzal hal. Itu loh, Raja Persia, Raja Romawi, Kisra, Kaisar, itu mereka hidup dengan penuh kenikmatan dunia. Kasur mereka dari sutra yang tebal. Pakaian mereka sutra-sutra yang mahal. Lah kok panjenengan yang utusannya Allah tidurnya di atas pelepah kurma. Lah kok panjenengan malah diboikot oleh istri-istri panjenengan. Lah kok panjenengan kepanasan di kamar. Mereka itu kaum yang kebaikan mereka oleh Allah dipercepat di dunia. Mereka itu kaum yang kebaikan mereka dipercepat di dunia. Lalu Rasulullah tanya, ya Umar, ama tardu an takuna lahumud dunya walanal akhirah? Umar, tidakkah kamu ridho kalau Allah menjadikan dunia ini untuk mereka dan Allah menjadikan akhirat untuk kita? Dunia yang sementara, dunia yang pendek, Allah kasih buat mereka. Dan akhirat yang selamanya untuk kita. Ridho enggak? Kata Umar apa? Iya ya Rasul. Kalau begitu enggak apa-apa. Masya Allah. Lihat Bu. Jadi panjenengan Bu, ini saya nasihati diri saya dan panjenengan. Kalau di dunia rodok soro, rodok ngempet, kadang-kadang urusan rumah tangga itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak dikurangi sedikit pun apa yang telah mereka lakukan. Orang-orang kafir tadi, Allah tidak mengurangi nikmat dunia mereka. Artinya begini Bu, kalau nanti orang kafir-kafir itu protes, dengan mereka bertanya, loh Allah, kenapa dulu saya melakukan ini? Saya baik sama orang tua saya baik kepada tetangga saya pernah menyekolahkan anak ke kampus yang mereka tidak mampu, saya bayari, kok tidak dikasih? Allah langsung keluarkan apa? Ini bahasa kita loh, Allah keluarkan bilnya, ngerti bil? Tidak ngerti Anda bahasanya nota. Iya, memang beda kelas, ya. Nota ngerti ya? Kalau keren kan kwitansi. Invoice. Rotok dukur didik ya, wis bagus invoice. Kalau sing biasa masuk restoran mahal itu kan, waiters, bill, please. Nggak ngerti Anda ya?
Ya memang kelasnya kelas apa? Warteg Bahari. Yang mainnya touchscreen, tek tek tek. Makanya gak apa Mas? Tek tek tek, langsung touchscreen. Dipenek tek tempe orek, tek gereh, tek ceplok, tek lodeh. Itu otomatis keluar di piring panjenengan sesuai touchscreen-nya tadi. Tek 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 balik. Masya Allah. Itu enggak pakai bil, ngitungnya kadang-kadang ya sak legone sing ngarani ya. Pira Mas? 37. Besok makan dengan makanan yang sama. Pira Mas? 32. Loh. Lebih kok murah? Saiki hatiku mangkel. Masya Allah. Nah, oleh Allah tidak dikurangi sedikit pun untuk mereka. Allah keluarkan catatannya. Ini loh. Nafasmu sekian harganya. Jantungmu sekian harganya. Ketawamu di dalam keluargamu dengan happy yang kamu lakukan. Ini harganya. Maka kemudian mereka bilang apa? Oh ya wes, lunas di dunia. Akhirat mereka tidak dapat. Maka mereka itu yang menginginkan hanya kehidupan dunia. Apa Allah bilang? Laisa lahum fil akhirati illan nar. Kelak di akhirat mereka tidak dapat apapun kecuali neraka. Balasan yang setimpal. Kenapa? Karena ketika di dunia mereka melupakan Allah, ketika di dunia mereka menomorduakan Allah, ketika di dunia mereka lupa akhirat, ketika di dunia mereka tidak sedikit pun memperdulikan aturan-aturan Allah, pokok tujuanku dunya, tujuanku senang-senang, tujuanku hanya mengeruk harta sebanyak-banyaknya, maka ketika mereka sampai di akhirat, Allah bilang apa? Laisa lahum illan nar. Mereka tidak dapat apapun kecuali neraka. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa habita ma sana'u fiha. Dan Allah hanguskan. Apa yang dihanguskan oleh Allah? Ganjaran akhirat atas amal yang mereka lakukan. Jadi yang dihapus apa Bu? Ganjarannya. Kenapa ganjarannya dihapus? Karena mereka telah mendapatkan apa? Mendapatkan balasan di dunia dengan sempurna. Maka ketika ke akhirat, mereka tidak lagi mendapatkan apapun. Ai al-hubut az-zawal. Ai zala anhum ma sana'u fid dunya. Hilang semua balasan hilang semua balasan akhirat mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun, wa batilun yakni apa artinya? Batal semua yang mereka dapatkan, tidak dapat apapun di akhirat. Jadi batal. Yang awalnya seharusnya mereka dapat akhirat, karena memang tujuan mereka cuma dunia, maka akhiratnya batal. Insya Allah kalau panjenengan boten lah. Amin ya rabbal alamin. Maka sama seperti yang panjenengan buka dalam surat apa? Al-Isra ayat 18. Coba dibuka. Coba dibuka. Surat apa? Al-Isra ayat 18. Ini hati-hati. Ini juga peringatan buat saya, buat panjenengan, buat semuanya. Anda buka Al-Isra ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, Man kana yuridul ajilah. Orang yang menginginkan al-ajilah. Ajilah itu apa? Dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami percepat bayaran dia. Tatikumud dunia wastamta'tum biha. Karena kalian telah menghabiskannya di mana? Di dunia. Maka Umar itu kalau dapat kenikmatan dunia, takut, ngredeg, nangis. Kenapa? Khawatir dapat ayat tersebut dalam surat Hud ayat berapa? Ayat berapa? Yang pertama tadi loh Bu. Sing cerdas. Ngono ae kok gak ngerti. Surat Hud ayat 15 dan 16. Nah, kalau dalam Al-Isra 18, orang yang memang menginginkan dunia, Allah kasih dunia. Allah kasih dunia.
Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tapi penutupnya apa? Medeni. Penutup Al-Isra 18. TikTok, buka, tulis dulu. Al-Isra 18. Penutupnya, Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kata Allah, setelah kami beri untuk mereka dunia itu sebanyak-banyaknya, secepatnya kami berikan dunia, ternyata kemudian kami sediakan untuk mereka neraka jahanam. Dalam keadaan mereka akan masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terusir. Terusir maksudnya apa? Terusir dari rahmat Allah. Terusir dari syurga. Itu kalau yang kita inginkan hanya dunia. Maka sekali lagi, boleh tidak cari dunia? Boleh. Boleh tidak dapat kenikmatan dunia? Boleh. Tapi syaratnya jangan itu tujuan utama kita. Dan jangan sampai semua itu menjadikan kita lalai dari Allah dan dari kehidupan akhirat. Itu Al-Isra ayat berapa? 18. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita sampaikan di sini, hadis yang disebutkan dalam buku panjenengan, hadisnya Anda buka dalam di halaman 129. Apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar. Ketemu hadisnya? Sudah ya? Halaman 129. Nanti insya Allah. Tapi Bu, mohon maaf Bu. Karena buku yang kita bagi itu bukan uang saya. Itu uangnya jamaah. Maka saya mesti sampaikan, kalau sudah dapat, bukunya dirawat, eman dijaga. Dengan cara apa? Simpenan di omah, ojo ditok nih blas. Insya Allah awet. Ngoten nggih? Lah kok malah iya. Lah saya khawatirnya sudah dapat buku maksudnya begitu. Loh kan tak eman-eman Ustadz cek gak rusak. Terus bagaimana? Yo tak dekek di omah, tak simpen di sore bantal, gak tak duk neblas. Yo malah keliru. Maksudnya kalau sudah dapat buku yang amanah. Amanah itu bagaimana? Bukunya dipelajari, bukunya dibaca. Kalau ada jadwal pengajiannya, tidak harus dengan saya. Jadwal pengajian di masjid manapun dengan ustadz manapun, tapi pembahasan buku yang sama, yo panjenengan bawa supaya yang nyumbang dapat pahalanya. Paham gak? Nah sudah, maka nanti laporan ke Bu siapa tadi? Bunin. Nah, Bunin, bukan Butin. Bunin nanti di sana, pakai N ya. Bunin di belakang nama, nomor HP. Jadi nanti kalau bukunya datang, panjenengan bisa dihubungi. Ta'isa abdud dinar. Ini penutup untuk bab yang ke-37. Sungguh celaka. Siapa yang celaka? Orang yang menghambakan dirinya pada dinar. Dinar itu uang emas. Uang emas. Ta'isa abdud dirham. Celaka orang yang menghambakan dirinya pada uang dirham. Kalau digabung, celakalah orang yang menghambakan dirinya pada harta. Hati-hati Bu, kita ini hambanya harta atau hambanya Allah? Sing tenan. Ayo, hamba Allah atau hambanya harta? Hamba Allah atau hambanya harta? Berarti kalau pas cari uang terdengar azan, tetap cari uang atau berhenti cari uang untuk mendatangi azan? Bagus.
Itu pas pengajian nggih. Cari uangnya berhenti untuk mendatangi sholat. Pas pengajian. Lek pas kerja tenanan, yo maaf Ustadz, Allah Maha tahu Ustadz, aku pas butuh banget wayahe bayar sekolahnya. Betul Zul? Sini. Cari. Wayahe enggak. Karena kita ini bukan hambanya harta, tapi hambanya Allah. Jadi kalau pas kita mencari harta, ingat. Kalau pas kita cari harta, ingat. Saya tidak menghambakan diriku kepadamu, tapi saya menghambakan diri saya kepada Allah. Jadi kalau pas kerja, lah kok dengar azan, maka sementara dihentikan. Yo kalau panjenengan kerja sendiri ya, tapi kalau kerja sama orang, yo mohon maaf, tentu menyesuaikan. Tidak boleh sak karepe dewe. Karena memang kita akui Bu, kita akui. Ada orang-orang yang kepingin sholat tepat waktu. Tapi dia kerja seperti di pabrik. Yang memang jamnya itu dikendalikan oleh atasan. Nah kalau memang mentok tidak bisa, minimal panjenengan pasang niat. Ya Allah, sebenarnya kepingin sholat tepat waktu ya Allah. Tapi bagaimana? Saya butuh pekerjaan ini. Dan memang di pekerjaan ini waktu sholatnya nanti setengah jam setelah azan. Nah maka minimal panjenengan pasang niat. Ada enggak yang seperti itu? Ada, paham gak? Maka kalau panjenengan bisa sholat tepat waktu, bersyukur. Kenapa? Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama. Betul Haidar? Apa Dar? Apa Dar? Tolah Haidar. Dar? Sholatnya tepat waktu apa enggak? Selek senyumnya khawatir goroh saya. Timbang didedes malah ngomong tepat waktu aslinya gak malah dosa. Mudah-mudahan teman-teman ini semuanya Allah mudahkan sholat tepat waktu. Ta'isa abdul khamisah. Dan celakalah hamba khamisah. Khamisah itu apa? Kelambi. Wes pokok yang nomor 1 penampilan. Kelambine kudu apik, kelambine kudu larang. Setiap pengajian kelambine kudu ganti. Siapa yang mengharuskan tulus apa? Ustadz. Loh kok anjok Ustadz? Ya astagfirullahaladzim. Anda yang nekat sekali. Tidak ada. Maka sing paling aman jane lho. Gak usah kelar-kelir. Ireng, salin gak salin orang gak tahu. Itu insya Allah bagus itu. Dan itu tidak memancing pandangan orang lain. Urusan mereka itu bukan akhirat, tapi apa? Dunia. Lek into seneng. Kalau dikasih, seneng. Artinya dikasih itu apa? Kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dapat uang, dapat pakaian, dapat kedudukan, dapat harta. Mereka seneng. Sama seperti dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Allah menyebutkan begini. Rabbi akraman. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Kalau sama Allah dikasih rezeki, hartanya diluaskan, sama Allah dia dimuliakan dengan perkara-perkara duniawi. Dia bilang apa? Rabbi akraman. Oh, Allah baik hati. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau Allah menguji dia, apa ujiannya? Allah batasi hartanya. Allah kurangi pemberian duniawinya. Dia langsung berubah. Bagaimana berubahnya? Dia langsung ngomong, Allah tidak senang sama saya. Allah tidak senang kepada saya. Allah murka kepada saya. Sehingga urusannya dia cuma urusan dunia. Lek dikei senang, lek gak dikei ngamuk. Padahal tujuan kita Bu,
biarlah dunia ini Allah yang atur, yang penting akhirat saya dapatkan seluas-luasnya. Itu kalau orang beriman. Maka فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Tidak boleh begitu. Karena ingat, tujuan kita tidak sekedar dunia, tapi tujuan utama kita adalah akhirat. Kemudian dibilang, wa illam yu'ta sakhita. Tapi kalau tidak dapat, artinya tidak dapat apa? Dari amalan dia tidak mendapatkan balasan dunia. Tidak dapat uang, tidak dapat pakaian, tidak dapat makanan, tidak dapat kedudukan. Apa yang terjadi? Sakhito. Apa sakhito itu? Ngamuk, marah-marah, kecewa, murka. Kenapa mereka begitu? Karena memang dari awal yang mereka inginkan cuma dunia. Ta'isa wantakasa. Maka mereka itu ta'isa, celaka. Wantakasa. Dan mereka itu jelungup. Ngerti tidak jelungup? Kepalanya nyosop. Celaka mereka. Maka dikatakan, wa idha shika falan taqash. Wa idha shika falan taqash. Ibaratnya, orang ini terkena duri. Anda ngerti istilah telusupan? Orang telusupan itu kan gemes banget Bu ya. Ngerti tidak telusupan? Barangnya cilik, gak ketok, dicabut, gak kenek, tapi digawe melaku, ngelarani. Pernah enggak bahasa Indonesia telusupan itu apa? Coba. Teman-teman YouTube sama teman-teman TikTok. Apa? Telusupan itu bahasa Indonesianya apa? Telusupan. Tapi ngerti ya? Ngerti tidak? Lah bukan Anda, saya tanya TikTok kok. Anda GR sekali. Susuben. Tertusuk kecocok. Susuben. Susuben. Bahasa Indonesianya nyengkal. Anda itu cengkal. Ya sudah ya. Pokoknya itulah telusupan. Nah itulah diistilahkan oleh Nabi Muhammad. Seperti orang apa? Wa idha shika falan taqash. Kalau dia tertusuk duri. Kelihatannya kecil. Barangnya susah diambil. Tapi bikin sakit. Falan taqash. Maka durinya itu kata Nabi Muhammad tidak bisa dicabut. Maksudnya apa? Orang itu kalau cinta dunia. Sakitnya tidak akan hilang. Sakitnya tidak akan hilang. Lalu Rasulullah bilang. Tuba li'abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Maka kata Rasulullah, yang beruntung itu, orang yang bahagia itu adalah mereka yang senantiasa mengambil tali kekang kudanya untuk diarahkan fi sabilillah. Maksudnya apa Bu? Modal dunianya dia gunakan untuk fi sabilillah, untuk kehidupan akhirat. Ash'atha ra'sahu, sampai rambutnya kusut. Mughbarratin qadamahu, badannya tertutupi debu. In kana fil hirasati kana fil hirasati. Kalau dia dapat tugas di garis penjagaan, dia tetap jaga, tidak pindah walaupun orang lain dapat uang banyak di tempat yang lain. Paham tidak? Terus apa tugasnya? Yang penting akhiratnya dapat. Walaupun di tempat tugasnya dia tidak, bahasanya apa? Kalau tempat tugas yang banyak uangnya itu basah. Walaupun di tempat tugasnya dia tidak basah. Di tempat tugasnya orang lain terkesan basah, dia tetap di situ. Wa in kana fis saqati kana fis saqati. Kalau dia ditempatkan di barisan belakang, tetap di barisan belakang, enggak apa-apa. Yang penting fi sabilillah, enggak dapat dunia enggak apa-apa, yang penting akhiratnya dapat. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Walaupun kalau dia izin, dia tidak mendapatkan izin. Wa in syafa'a lam yusyafa'.
walaupun dengan itu dia tidak dilihat oleh manusia. Faham tidak, Bu? Jadi karena memang tujuannya bukan dunia tapi akhirat. Wis selesai bab ini. Jadi bab 37 kita belajar tentang apa? Termasuk perbuatan syirik ketika seseorang itu meniatkan dari amalannya untuk mencari dunia. Kenapa syirik? Karena awalnya niatan itu hanya untuk Allah. Kenapa tiba-tiba dia berikan untuk selain Allah? Terus bagaimana Ustadz kalau orang kepingin dunia? Boleh. Asal jangan sampai dunia itu menjadi tujuan utama. Apalagi di dalam perkara-perkara ibadah. Jadikan perkara dunia itu cuma bonus. Kenapa begitu? Supaya kalau tidak dapat Anda tidak kecewa dan Anda tetap beribadah karena Anda tahu ibadah ini tujuannya bukan dunia tapi apapun kecuali neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian seorang muslim disebut dengan hamba dinar, dirham, pakaian dan yang lainnya. Kapan itu terjadi? Ketika dia meniatkan dari amalannya untuk mencari uang, pakaian, makanan, ketenaran, ataupun yang lain. Yang keempat, tafsir tersebut yaitu jika dapat dia senang, kalau tidak dapat dia marah. Kenapa? Karena memang yang dicari cuma dunia bukan akhirat. Yang kelima, Rasulullah mendoakan orang yang seperti itu. Seperti itu maksudnya apa? Hanya meniatkan dunia, dia tidak meniatkan akhirat. Apa yang Rasul doakan untuk mereka? Rasul doakan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul juga mendoakan apabila terkena duri dia tidak dapat mencabutnya. Maksudnya oleh Rasul didoakan sakitnya itu panjang. Sakitnya tidak kunjung usai ketika mereka meniatkan dunia. Dan yang terakhir, pujian. Untuk siapa? Mujahidin yang meniatkan setiap amalannya hanya untuk Allah dan mereka ikhlas hanya karena Allah, walaupun tidak dapat uang, tidak dapat harta, yang penting akhiratnya sempurna. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada bulan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum